Kadang, barang yang nggak kepake justru nyimpen nilai yang besar. Coba deh lihat sekeliling kamu, kardus bekas, botol bekas, atau ban motor yang udah nggak kepake. Sekilas kelihatan nggak berharga kan? Tapi percaya nggak, barang-barang itu bisa disulap jadi sumber penghasilan miliaran rupiah. Kedengarannya agak nggak masuk akal ya. Tapi sekarang tuh muncul tren upcycling yang bisa mengubah barang bekas jadi sesuatu yang bernilai. Bukan cuma karena ramah lingkungan, tapi juga karena hasil akhirnya yang kelihatan estetik, unik, dan punya daya tarik sendiri. Bayangin aja, meja cantik di kafe favorit kamu mungkin aslinya dibuat dari kayu palet bekas atau tas kece yang sering muncul di Instagram. Ternyata bahannya dari bahan bekas yang udah nggak kepake. Barang yang dulu dianggap sampah, sekarang justru jadi incaran. Nah, pertanyaannya, kenapa sih tren ini bisa muncul dan berkembang begitu pesat? Apa yang bikin orang rela bayar mahal buat barang bekas yang diolah ulang? Yuk kita bahas lebih dalam. Di Indonesia pada tahun 2023 sampai 2024, jumlah sampah yang dihasilkan mencapai sekitar 30 hingga 32 juta ton per tahunnya. Sayangnya, sekitar 35 sampai 40% dari angka tersebut masih belum tertangani dengan baik. Jadi masih banyak sampah yang dibakar, dibuang sembarangan, hingga akhirnya mencemari tanah dan perairan. Kondisi ini membuat plastik dan berbagai jenis limbah lainnya semakin merusak lingkungan. Fakta dari sampah yang menumpuk ini jelas gak bisa diabaikan. Tapi kabar baiknya, kondisi ini justru memicu tumbuhnya industri kreatif berbasis daur ulang. Menurut laporan Grand View Research, nilai industri daur ulang dunia termasuk upcycling sudah mencapai ratusan miliar dolar dan diproyeksikan terus tumbuh pesat di tahun-tahun yang akan mendatang. Bahkan, UN memprediksi ekonomi sirkular mampu menyumbang triliunan dolar ke perekonomian global pada 2030 hingga 2035. Pertumbuhan ini didorong untuk meningkatkan kesadaran konsumen, khususnya generasi muda, terhadap isu keberlanjutan dan pentingnya produk ramah lingkungan. Salah satu contoh inspiratif dari brand lokal yang sukses di Indonesia adalah Ikeps Jakarta dan EcoChic Bag dari karya Indonesia. Kedua inovasi tersebut berhasil mengubah limbah jadi produk yang bernilai tinggi. Selain itu, ada juga Rajut Gawenan, UMKM karya anak bangsa di Madiun yang berhasil menjahit dan merajut sampah plastik menjadi tas modis dengan desain yang menarik. Tren upcycling ini bukan cuma soal kreativitas, tapi juga bukti nyata bahwa bisnis bisa berjalan seiring dengan kepedulian terhadap bumi. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana kita siap ikut ambil bagian dalam gerakan ini? Bayangkan, kalau makin banyak orang yang kepikiran buat ngasih kesempatan kedua ke barang-barang bekas. Tumpukan sampah bisa berkurang, peluang kerja baru kebuka, dan bumi kita bisa sedikit lebih lega tarik nafas. Jadi, sekarang pertanyaannya, udah bukan lagi emang barang bekas bisa untung, tapi lebih ke hari ini bisa mulai dari mana ya? Karena jujur aja, perubahan besar itu nggak lahir dari aksi yang ribet-ribet banget. Kadang cukup dari hal-hal kecil kayak botol plastik yang udah habis, atau kardus bekas yang biasanya langsung dilempar ke gudang. Siapa sangka hal yang kayak gitu bisa jadi pintu masuk ke peluang yang nggak kepikiran sebelumnya. Intinya, di balik setiap limbah pasti selalu ada potensi yang bisa kalian olah jadi sesuatu yang bermanfaat dan mungkin bisa jadi sumber cuan. Itu dia pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.